Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan rangkuman materi perkuliahan AKM 1 pada bab Current Liability, Provision, and Contingencies. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Karina Wahyunita dengan NPM akhir 143. Saya Mira Syamsiadi Putri dengan NPM akhir 140. Saya Gladys Cornelia Agri dengan NPM akhir 146. Saya Amita Puji Lestari dengan NPM akhir 149. Saya Nafia Hayati dengan NPM akhir 148. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu pada LU1, kita akan membahas current liability. Nah, di sini definisi current liability menurut IASB, liability adalah kewajiban entitas saat ini untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Nah, di sini ada 3 karakteristik utamanya. Yang pertama yaitu kewajiban masa kini, yaitu entitas memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi saat ini juga. Yang kedua ada transfer sumber daya, yaitu penyelesaiannya memerlukan pengeluaran kas, barang, atau jasa. Yang ketiga ada hasil masa kini, yaitu muncul akibat transaksi atau kejadian yang sudah terjadi. Lalu ada klasifikasi current liability. Di sini sebuah liability dikategorikan sebagai liabilitas jangka pendek jika memenuhi salah satu dari 2 kondisi berikut. Yang pertama yaitu diharapkan akan dilunasi dalam siklus operasi normal perusahaan. Lalu yang kedua diharapkan akan dilunasi dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, di sini terdapat konsep siklus operasinya. Nah, siklus operasi adalah jangka waktu antara akuisisi barang atau jasa untuk proses manufaktur hingga realisasi kas dari penjualan. Lalu jika siklus operasi lebih dari 1 tahun, misalnya pada industri tertentu, itu kewajiban yang jatuh tempo dalam siklus tersebut tetap dianggap sebagai kewajiban lancar. Next. Nah, di sini ada contoh umum dari current liabilities. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu akun payable. Nah, akun payable ini merupakan kewajiban kepada pihak lain atas barang atau jasa yang dibeli secara kredit. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akun payable, yang pertama yaitu waktu pengakuan. Di sini tuh hutang dicatat saat hak kepemilikan barang berpindah ke pembeli sesuai dengan syarat pengiriman. Lalu yang kedua ada pentingnya batas waktu atau cut off, yaitu syarat pembayaran biasanya memiliki jangka waktu yang singkat dan seringkali menawarkan diskon tunai. Lalu yang kedua ada notes payable. Notes payable adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, berbeda dengan utang dagang atau account payable, wesel seringkali melibatkan bunga. Nah, notes payable itu terdiri dari 2 jenis, yaitu next. Di sini yang pertama jenis notes payable ada interest bearing note, yaitu wesel yang secara eksplisit mencantumkan suku bunga pada lembarnya. Nah, di sini untuk pencatatan awalnya itu mencatat kas yang diterima dan mengkredit hutang wesel sebesar nilai nominal. Lalu ada penyesuaian bunga, yaitu jika laporan keuangan dibuat sebelum jatuh tempo, bunga harus diakui sebagai beban. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu nilai nomina dikali dengan suku bunga dikali dengan waktunya atau periode. Lalu yang ketiga ada pelunasan, yaitu membayar nilai nominal wesel ditambah total bunga yang terkumpul atau yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu jenis notes payable yang kedua ada zero interest bearing note, yaitu wesel ini tidak mencantumkan suku bunga secara eksplisit, namun sebenarnya bunga sudah termasuk ke dalam nilai nominal yang lebih tinggi dari uang yang diterima. Nah, untuk pencatatan awalnya yaitu kas yang diterima dicatat sebagai nilai sekarang value dan hutang wesel dikredit sebesar jumlah tersebut. Lalu untuk penyesuaian bunganya itu selisih antara uang yang diterima dan nilai jatuh tempo diakui sebagai beban bunga secara bertahap selama masa wesel. Hal ini meningkatkan nilai buku hutang wesel tersebut. Lalu untuk pelunasannya yaitu membayar nilai nominal wesel yang sudah mencakup bunga tersembunyi tersebut. Next.
Selanjutnya contoh dari yang ketiga yaitu jatuh tempo lancar hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka panjang seperti obligasi atau pinjaman bank yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan ke depan harus diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Namun, bagian yang jatuh tempo ini tetap diakui sebagai hutang jangka panjang jika yang pertama akan dilunasi dengan akumulasi aset yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar, misalnya dana pelunasan obligasi. Lalu yang kedua akan didanai kembali atau refinancing dengan hutang baru. Yang ketiga akan dikonversi menjadi saham biasa. Lalu yang keempat ada kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan didanai kembali atau refinancing. Nah, di sini hutang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun dapat dikeluarkan dari kategori liabilitas lancar jika perusahaan memiliki niat dan kemampuan untuk melakukan pendanaan kembali secara jangka panjang. Nah, di sini next. Nah, selanjutnya ada dividen payable, yaitu jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai hasil dari otorisasi Dewan Direksi. Nah, di sini klasifikasinya ada dividen saham, yaitu berbeda dengan dividen tunai. Dividen yang harus dibayarkan dalam bentuk saham tambahan tidak diakui sebagai liabilitas, melainkan dilaporkan sebagai ekuitas karena tidak memerlukan pengeluaran aset di masa depan. Lalu yang kedua ada dividen tunggakan, yaitu dividen pada saham preferen kumulatif yang belum diumumkan, bukan merupakan liabilitas sampai Dewan Direksi secara resmi mengumumkannya. Namun jumlah ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu yang keenam ada uang muka dan setoran pelanggan. Nah, uang tunai yang diterima dari pelanggan atau karyawan sebagai jaminan untuk pelaksanaan kontrak atau sebagai jaminan atas potensi kerusakan pada properti perusahaan. Nah, klasifikasinya itu ada 2, yaitu bisa menjadi liabilitas lancar atau tidak lancar tergantung pada jangka waktu antara saat deposit diterima dan saat hubungan yang mendasari deposit tersebut berakhir. Lalu yang ketujuh ada pendapatan diterima di muka. Nah, di sini pendapatan diterima di muka adalah uang yang diterima sebelum perusahaan menyerahkan barang atau memberikan jasa kepada pelanggan. Nah, untuk proses akuntansinya yaitu ada 2. Yang pertama, saat menerima uang di muka, yaitu perusahaan mendebit kas dan mengkreditkan akun liabilitas, yaitu untuk pendapatan diterima di muka. Lalu saat jasa atau barang telah diberikan, itu perusahaan mengakui pendapatan dengan mendebit akun liabilitas tersebut dan mengkredit akun pendapatan. Next. Baik, untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada Sales and Value Added Tax Payable atau pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai terutang. Nah, jadi perusahaan itu kan seringkali bertindak sebagai pihak yang memungut pajak dari pelanggan atas nama perintah. Nah, yang mana pajak yang dipungut ini tuh bukan pendapatan perusahaan, melainkan utang kepada kas negara sampai uang tersebut disetorkan. Nah, di sini ada 2 jenis sistem pemungutan pajak. Yang pertama, ini ada pajak penjualan atau sales tax. Jadi sistem ini tuh biasanya memungut pajak hanya pada saat penjualan final kepada konsumen akhir. Contoh kasusnya, terdapat toko retail yang mencatat penjualan sebesar $10.000 dengan tarif pajak penjualannya itu sebesar 6%. Nah, perhitungannya pajak penjualan itu berarti $10.000 dikali 6% sama dengan $600. Lalu total uang yang diterima dari kasir itu berarti 10.000 lagi ditambah dengan 600 sama dengan $10.600. Nah, jurnalnya yang didebit itu kas sebesar 10.600, sedangkan kreditnya itu pendapatan penjualan sebesar 10.000 dan utang pajak penjualan sebesar 600. Nah, dalam hal ini itu bisa terjadi kondisi khusus, yaitu jika si kasir itu menggabungkan antara uang penjualan dan pajak. Karena seringkali dalam praktik tuh mesin kasir itu langsung menjumlahkan total uang tanpa memisahkan akun pajak. Jadi jika total akun kas adalah 10.600 dan tarif pajak 6%, gimana sih cara kita nilai penjualan bersihnya?
Nah, rumus mencari pendapatan penjualan itu total penerimaan kas dibagi dengan 1 ditambah tarif pajak. Jadi 10.600 tadi dibagi dengan 1 tambah 0,06 dari 6% tadi. Jadi pendapatan penjualannya tuh bisa diketahui sebesar $10.000. Nah, untuk mencari utang pajaknya itu berarti 10.600 dikurangi dengan $10.000 sama dengan $600. Next. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai atau value added tax atau VAT. Nah, berbeda dengan sales tax, VAT yang mana di Indonesia itu disebut sebagai PPN itu dipungut di setiap tahap rantai produksi dan distribusi. Jadi, perusahaan itu boleh mengurangkan pajak yang dibayar saat membeli bahan baku dari pajak yang dipungut saat menjual barang. Contoh kasus berantainya ini. Yang pertama, si produsen pakaian itu membeli kain dasar yang mana harga belinya itu €1.000 ditambah dengan VAT-nya 10%. Yang berarti kan 10% dari 1.000 itu berarti kan €100. Nah, jurnal oleh produsennya itu yang didebit itu persediaan sebesar €1.000 dan pajak masukannya sebesar €100. Sedangkan kreditnya itu kas sebesar €1.100. Nah, lalu rantai yang kedua itu saat produsen menjual pakaian jadi kepada retail grosir, yang mana dia tuh membeli harga jualnya tuh €3.000. €3.000 tadi ditambah dengan VAT 10%, itu kan berarti 3.300. Nah, jadi jurnal oleh produsen saat menjual itu si debitnya itu kas sebesar 3.300 dan kreditnya itu pendapatan penjualan sebesar 3.000 dan pajak keluarannya sebesar €300. Nah, rantai yang ketiga, rantai penyelesaian pajak oleh produsen ke kas negara, ini tuh si produsen itu hanya perlu menyetor selisihnya ke pemerintah. Nah, rumusnya VAT terutang itu sama dengan pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Lalu jurnalnya, itu yang didebit itu pajak keluaran sebesar 300, dan yang dikreditnya pajak masukan sebesar €100 dan juga kas sebesar €200. Next. Selanjutnya ada utang terkait imbalan kerja atau employee related liabilities. Jadi, dalam hal ini si perusahaan itu memiliki kewajiban lancar yang timbul dari kompensasi yang harus diberikan kepada karyawannya. Nah, ada 3 akun utama di bagian ini. Yang pertama, ini ada akun potongan gaji atau gaji terutang dan pajak penghasilan karyawan. Nah, ketika perusahaan itu membayar gaji, ada bagian gaji karyawan yang dipotong untuk pajak penghasilan individu, asuransi kesehatan, atau iuran pensiun. Nah, potongan ini tuh berstatus utang lancar bagi perusahaan sampai disetorkan ke lembaga terkait. Contoh kasusnya, gaji kotor karyawan semestinya $5.000 dan lalu ada potongan pajak penghasilan $500. Lalu ada potongan iuran jaminan sosialnya $250. Nah, uang bersih take home pay yang diterima karyawan itu berarti $5.000 dikurangi dengan $500 tadi dan dikurangi $250 sama dengan $4.250. Lalu jurnalnya berarti yang didebit itu beban gaji dan upah sebesar $5.000, sedangkan kreditnya itu utang potongan pajak penghasilan sebesar $500, lalu utang jaminan sosial karyawan sebesar $250 dan kas atau utang gaji bersih sebesar $4.250. Next. Selanjutnya ada absensi berkompensasi atau compensated absence atau utang cuti. Dalam hal ini maksudnya tuh si karyawan itu kan seringkali mendapatkan memang harusnya karyawan itu mendapatkan hak cuti berbayar seperti cuti sakit, cuti tahunan atau liburan. Namun si karyawan itu
bakal tetap menerima gaji penuh. Nah, IFRS itu mensyaratkan si perusahaan itu mengakui biaya dan liabilitas ini hanya pada saat si karyawan itu memberikan jasa yang memberi mereka hak cuti tersebut. Jadi kayak imbal balik, si karyawan itu memberikan jasa mereka dan si karyawan itu memberikan jasa mereka sebagai kewajiban dan karyawan itu mendapatkan cuti sebagai hak. Bukan nunggu saat cuti itu diambil. Nah, syarat mengakui liabilitas cuti berbayar ini wajib terpenuhi semua. Yang pertama, yaitu kewajiban perusahaan timbul dari jasa karyawan yang telah diberikan. Yang kedua, hak tersebut itu dapat diakumulasikan atau hak tersebut menjadi hak mutlak. Lalu yang ketiga, pembayaran kompensasi tersebut bersifat pasti atau besar kemungkinan. Nah, yang keempat, jumlahnya itu dapat diestimasi dengan andal. Contoh kasus perhitungannya tuh ini, terdapat perusahaan yang memiliki 10 karyawan, yang mana setiap karyawannya itu mendapat hak cuti berbayar 5 hari per tahun. Dan tarif upah perharinya adalah $100. Dan selama tahun 2025, total cuti yang belum diambil oleh seluruh karyawan itu adalah 20 hari. Nah, perhitungan utang cutinya itu berarti $20 20 hari, mohon maaf, ini ada kesalahan. Berarti 20 hari dikali dengan $100 sama dengan $2.000. Nah, lalu berarti nantinya di jurnal penyesuaiannya di akhir tahun 2025 itu berarti yang didebit itu beban gaji sebesar $2.000 dan kreditnya itu liabilitas absensi berkompensasi $2.000. Next. Selanjutnya ada program bonus karyawan atau bonus plans. Banyak perusahaan itu memberikan bonus tahunan kepada karyawan atau manajer berdasarkan pencapaian laba bersih tahun berjalan. Karena bonus ini adalah biaya operasi untuk menghasilkan laba tahun tersebut, maka si bonus itu harus diakui sebagai beban dan utang lancar di tahun berjalan melalui jurnal penyesuaian akhir tahun. Contoh kasusnya, ada perusahaan yang memutuskan memberikan bonus memberikan bonus sebesar 10% dari laba bersih. Jadi laba bersih itu sebelum dikurangi bonus adalah $100.000. Nah, maka perhitungan nilai bonusnya itu berarti $100.000 dikali dengan 10% sama dengan $10.000. Jadi jurnal penyesuaiannya pada akhir tahun itu 31 Desember itu yang didebit itu beban bonus karyawan atau $10.000 dan yang dikreditnya itu utang bonus karyawan sebesar $10.000. Next. Selanjutnya ada bagian jangka pendek dari utang jangka panjang atau current maturities of long-term debt. Jika si perusahaan itu memiliki utang jangka panjang, misalnya utang obligasi atau utang bank jangka waktu 5 tahun sebesar $500.000. Ini misalnya ya, yang dicicil setiap tahun sebesar $100.000 tadi itu yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan ke depan wajib direklasifikasi dari liabilitas jangka panjang ke liabilitas jangka pendek atau lancar. Nah, dalam hal ini ada pengecualian, yaitu kapan utang yang jatuh tempo dalam 12 bulan itu tetap dilaporkan sebagai jangka panjang. Dalam hal ini ditegaskan bahwa utang jangka panjang itu yang akan segera jatuh tempo itu tidak boleh dimasukkan ke liabilitas lancar. Jika yang pertama, utang tersebut akan dilunasi menggunakan akumulasi aset yang telah disisihkan khusus untuk tujuan jangka panjang, misalnya menggunakan dana pelunasan obligasi sehingga tidak menguras aset lancar atau kas operasional harian perusahaan. Yang kedua, utang tersebut tuh akan didanai kembali atau refinancing atau diperpanjang masa jatuh temponya menjadi utang jangka panjang baru berdasarkan perjanjian formal yang sah sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai learning objective yang kedua, yaitu mengenai provisions.
Ketentuan atau provision adalah kewajiban yang dimiliki perusahaan, tetapi jumlah maupun waktu pembayarannya belum diketahui secara pasti. Ketentuan munculnya itu karena adanya peristiwa masa lalu yang membuat perusahaan kemungkinan besar harus mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan. Nah, menurut IFRS, provisi diakui apabila yang pertama perusahaan itu memiliki kewajiban saat ini, lalu yang kedua kemungkinan besar akan terjadi pengeluaran, dan yang ketiga jumlahnya dapat diperkirakan secara andal. Jadi, provisi ini berbeda dengan utang biasa. Kalau utang biasa itu jumlah dan tanggal pembayarannya sudah jelas, sedangkan provisi itu masih mengandung ketidakpastian. Next. Oh, maaf, belum. Nah, di sini perusahaan itu mengakui suatu ketentuan apabila memenuhi 3 syarat utama. Yang pertama, ada kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu. Artinya perusahaan sudah memiliki tanggung jawab karena kejadian yang telah terjadi. Lalu yang kedua, kemungkinan besar terjadi arus keluar sumber daya. Artinya kemungkinan besar perusahaan itu harus mengeluarkan uang, aset, atau jasa untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Lalu yang ketiga, jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Nah, walaupun belum pasti, perusahaan itu tetap harus bisa membuat perkiraan jumlah kewajiban secara masuk akal. Next. Nah, di sini ada 3 contoh untuk mengilustrasikan kapan suatu provisi itu harus diakui. Yang pertama, saat pengakuan ketentuan jaminan. Perusahaan sering memberikan jaminan atau garansi saat menjual produk. Garansi ini membuat perusahaan itu memiliki kewajiban untuk memperbaiki atau mengganti produk yang rusak di masa depan. Karena adanya kemungkinan biaya tersebut, perusahaan harus mengakui ketentuan atau provisions pada saat penjualan terjadi. Lalu yang kedua, saat pengakuan cadangan pengembalian dana. Beberapa perusahaan memiliki kewajiban pengembalian dana atau refund kepada pelanggan. Jika perusahaan memperkirakan ada pelanggan yang akan mengembalikan barang atau meminta refund, maka perusahaan harus membentuk cadangan atau provisi tersebut. Lalu yang ketiga, ada pengakuan ketentuan atau gugatan hukum. Perusahaan dapat menghadapi gugatan hukum dari pihak lain. Dalam kondisi ini, perusahaan harus menilai kemungkinan kalah dalam gugatan dan kemungkinan kerugian yang akan terjadi. Lalu, jika yang didapat kemungkinan kalahnya itu lebih besar dan jumlah kerugian yang didapat perkirakan, itu maka perusahaan harus mengakui ketentuan gugatan hukum tersebut. Next. Lalu di sini ada jenis-jenis ketentuan umum atau provisions yang umum. Yang pertama ada ketentuan litigasi. Litigasi sendiri adalah proses gugatan hukum yang sedang dihadapi perusahaan. Nah, dalam menentukan apakah provisi itu harus dicatat atau tidak, terlebih dahulu perusahaan harus mempertimbangkan yang pertama, jangka waktu penyelesaian kasus, lalu yang kedua, probabilitas kalah, dan yang ketiga, estimasi jumlah kerugiannya. Jika kemungkinan kalah lebih besar dan jumlah kerugian dapat diperkirakan, maka provisi itu harus diakui. Namun, jika hasilnya masih sangat tidak pasti, perusahaan hanya mengungkapkan informasi tersebut dalam catatan laporan keuangan. Nah, tujuan pengungkapannya tersebut agar pengguna laporan keuangan itu mengetahui adanya resiko hukum yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Next slide. Nah, untuk jenis yang kedua ada ketentuan garansi. Ketentuan garansi sendiri adalah janji perusahaan untuk memperbaiki atau mengganti produk yang rusak. Nah, garansi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada garansi tipe jaminan. Di sini ada contoh ilustrasi untuk garansi tipe jaminan. Diketahui penjualan mesin tahun 2022 itu 500.000. Lalu estimasi biaya garansi karena kerusakan besar dan kerusakan kecil, sehingga untuk total estimasinya sendiri itu 16.000. Dan terakhir ada biaya garansi yang benar-benar terjadi di tahun 2022 yaitu 4.000. Nah, jadi dari ilustrasi tersebut didapatkan solusinya untuk penjualan mesin dan biaya garansi terkait pada tahun 2022. Pencatatannya yaitu yang pertama ada mencatat penjualan mesin. Mencatat penjualan mesin ini ada akun uang tunai atau kas di debit sebesar
500.000 dan ada akun pendapatan penjualan sebesar 500.000 di kredit. Lalu yang kedua untuk mencatat pembayaran pengeluaran garansi yang terjadi pada tahun 2022. Untuk akunnya sendiri yang di debit ada kas garansi yaitu 4.000 dan yang di kredit ada persediaan yaitu 4.000 juga. Lalu yang ketiga ada jurnal penyesuaian untuk mencatat estimasi beban garansi dan kewajiban garansi untuk yang diharapkan pada klaim garansi tahun 2023 maaf. Untuk akunnya sendiri ada biaya garansi di debit 16.000 dan ada tanggung jawab garansi 16.000 di kredit. Nah, sebagai konsekuensi dari jurnal penyesuaian ini, laporan posisi keuangan melaporkan kewajiban garansi jangka pendek sebesar 16.000, yaitu didapatkan dari 20.000 dikurangi dengan 4.000. Untuk laporan laba ruginya sendiri melaporkan pendapatan penjualan sebesar 500.000 dan beban garansi sebesar 20.000. Lalu untuk pencatatan yang keempat, kita di sini akan mencatat untuk pembayaran pengeluaran garansi yang terjadi pada tahun 2023 terkait dengan penjualan mesin. Yaitu di debit ada tanggung jawab garansi sebesar 16.000 dan ada kas atau persediaan atau gaji terutang yaitu 16.000. Sehingga didapatkan kesimpulan pada akhir tahun 2023 tidak ada klaim kewajiban garansi yang dilaporkan untuk mesin yang dijual pada tahun 2022. Next. Untuk tipe yang kedua di sini ada garansi tipe layanan. Di sini terdapat ilustrasi diketahui Hamlin Auto menjual mobil yaitu dengan harga 30.000 dan pelanggan membeli tambahan garansi layanan sebesar 900 untuk 3 tahun. Karena garansi ini dibeli terpisah, maka dianggap sebagai jasa tambahan. Jadi uang 900 itu tidak langsung menjadi pendapatan seluruhnya. Sehingga diketahui untuk solusinya di sini yang pertama untuk pencatatannya ada pencatatan penjualan mesinnya sendiri, yaitu uang tunai pada pendapatan penjualan sebesar 500.000. Sebelumnya mohon maaf, sepertinya ini terdapat kesalahan penginputan gambar. Jadi untuk yang sebenarnya terjadi, pencatatannya sendiri untuk yang pertama ada pencatatan penjualan mobil dan garansi, yaitu uang tunai di debit sebesar 30.900, yaitu ditambahkan dari 30.000 menjual mobil dan tambahan garansi layanannya itu 900. Lalu di kreditnya itu ada pendapatan yang belum diperoleh 900 dan pendapatan penjualannya 30.000. Lalu untuk yang kedua ada mencatat pengeluaran garansi yang terjadi pada tahun 2022, yaitu ada biaya garansi di debit 500 dan kas atau persediaan atau gaji terutang di kredit yaitu sebesar 500 juga. Dan yang ketiga ada jurnal penyesuaian untuk mencatat estimasi beban garansi dan kewajiban garansi untuk yang diharapkan pada klaim garansi jaminan pada tahun 2023. Akunnya sendiri ada biaya garansi di debit sebesar 200 dan tanggung jawab garansi sebesar 200 di kredit. Nah, sebagai konsekuensi dari jurnal penyesuaian ini, pada tanggal 31 Desember 2022, laporan posisi keuangan melaporkan kewajiban garansi sebesar 200, yaitu didapatkan dari 700 dikurang 500 yang sebelumnya itu. Dan untuk laporan laba ruginya sendiri, melaporkan pendapatan penjualan sebesar 30.000 dan biaya garansi sebesar 700. Untuk yang pencatatan keempat, di sini ada pencatatan pendapatan yang diakui pada tahun 2025 atas garansi jenis layanan, yaitu akunnya pendapatan garansi yang belum diterima itu 300 dan pendapatan garansi 300 di kredit. Sehingga dapat disimpulkan untuk transaksi ini pengeluaran garansi berdasarkan garansi tipe layanan akan dibebankan sebagai biaya yang terjadi pada tahun 2025 hingga 2027. Next. Nanti untuk selanjutnya di sini ada pertimbangan yang harus dibayarkan. Perusahaan sering memberikan
seperti kupon, hadiah, diskon, atau program loyalitas. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan penjualan dari perusahaan sendiri. Namun, jika kemungkinan besar pelanggan akan menggunakan hadiah atau kupon tersebut, maka perusahaan harus mengakui kewajibannya juga. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, next. Baik, di sini sebelumnya tadi sebenarnya sudah dijelaskan mengenai consideration payable oleh rekan saya. Di sini saya mencantumkan untuk contohnya saja, yang dimana pada kasus ini Fluffy Cake Mix itu memberikan hadiah berupa mixing bowl kepada pelanggan yang mengumpulkan 10 box tops dan membayar tambahan 1 euro. Perusahaan memperkirakan 60% kupon akan ditukarkan. Nah, di sini kita akan menghitung untuk estimasi box top yang akan ditukarkan, yang dimana total box top yang beredar itu adalah 300.000. Karena estimasi penukarannya sebesar 60%, maka 300.000 itu dikalikan dengan 60% yang menghasilkan 180.000 box tops. Nah, setiap 10 box top itu nanti dapat ditukar dengan satu mixing bowl, yang dimana sehingga 180.000 ini dibagi dengan 10 yang menghasilkan 18.000 mixing bowl. Nah, mixing bowl ini sebesar 2 euro, namun pelanggan membayar 1 euro. Artinya, perusahaan akan menanggung biaya sebesar 1 euro per mixing bowl karena dikurangi 1 tadi. Nah, untuk menghitung estimasi total liability-nya ini, kita tinggal mengalihkan yang 18.000 tadi dengan 1 euronya, menghasilkan 18.000 juga. Nah, karena selama 1 tahun berjalan itu sudah ada penukaran sebesar 6.000 euro, maka sisa liability yang harus diakui adalah dengan mengurangi antara 18.000 tadi dengan 6.000 yang menghasilkan 12.000. Dengan demikian, perusahaan itu akan mengakuinya sebagai premium liability sebesar 12.000 euro karena masih terdapat kewajiban pemberian hadiah kepada pelanggan. Next. Nah, di sini kita masuk ke jenis kewajiban lainnya atau provisions yang keempat, yaitu environmental provisions. Jadi, environmental provision adalah kewajiban perusahaan terkait biaya pemulihan lingkungan akibat penggunaan aset jangka panjang. Jadi, ketika perusahaan menggunakan aset tertentu yang berpotensi merusak lingkungan, perusahaan akan memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki atau memulihkan lingkungan itu. Nah, contohnya itu seperti adanya pembongkaran fasilitas nuklir, penutupan tambang, pembongkaran platform, pengeboran minyak, dan biaya penutupan tempat pembuangan sampah. Nah, dalam pengukurannya itu, environmental liability ini dicatat berdasarkan base estimate biaya masa depan. Pengukuran ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama nilai wajar atau fair value, lalu yang kedua dengan present value atau discounted cash flow. Suatu environmental provision ini dapat diakui apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu adanya kewajiban saat ini. Yang kedua, adanya kemungkinan besar perusahaan itu harus mengeluarkan sumber daya dan jumlahnya dapat diestimasi secara andal. Nah, saat pencatatan, perusahaan itu akan menambah nilai aset terkait dan mengakui liabilitasnya. Hal ini karena biaya lingkungan itu akan dianggap sebagai bagian dari biaya memperoleh dan menggunakan aset tersebut. Kemudian, setelah pengakuan awal, biaya tersebut akan dialokasikan menjadi beban melalui depresiasi selama umur manfaat aset. Nah, next. Nah, di sini saya cantumkan salah satu contoh untuk environmental provisions, yang dimana di sini Blue Code Oil Company membangun platform minyak pada 1 Januari 2022 dan memiliki kewajiban untuk membongkar platform tersebut setelah 5 tahun. Nah, estimasi biaya pembongkaran di masa depan itu sebesar 1 juta dolar. Namun, karena pembayaran dilakukan selama 5 tahun lagi, perusahaan itu menggunakan konsep present value sehingga kewajiban yang dicatat saat itu sebesar 620.920 dolar.
Nah, adapun jurnal untuk pengakuan environmentalnya itu yang dimana pada tanggal 1 Januari tahun 2022 yaitu drilling platform pada environmental liability sebesar 920 ribu dolar yang dimana tadi sudah dihitung berdasarkan present value. Lalu karena adanya masa asetnya selama 5 tahun, di sini ada jurnal penyusutannya yang dimana digunakan dengan metode garis lurus. Tinggal saja membagi antara 620 dengan 920 ribu ini dengan 5 yang menghasilkan 124.184 dolar. Sehingga untuk jurnal penyusutannya ini untuk setiap akhir tahunnya atau setiap periodenya sampai akhir masa itu berakhir yaitu depreciation expense pada accumulated depreciation plain asset sebesar 124.184 dolar. Nah, adapun untuk jurnal accretion expense ini pada tanggal 31 Desember 2022 yang dimana ini untuk mencari interest expense-nya itu dengan mengalihkan antara 620.920 dolar ini dengan 0,10 karena di sini 10%-nya itu yang digunakan atau rate yang saat itu ada. Nah, sehingga menghasilkan 62.092 dolar. Sehingga untuk jurnalnya itu interest expense pada environmental liability sebesar 62.092 dolar. Nah, untuk jurnal penyelesaian kewajiban ini ketika perusahaan itu setelah sudah membongkarnya atau selesai, yang dimana untuk dilakukan di tanggal 10 Januari 2027. Di sini jurnalnya adalah environmental liability sebesar 1 juta di debit dan untuk di kreditnya itu ada gain on settlement environmental liability dan kas yang dimana masing-masingnya untuk gainnya 5.000 dan kasnya 995.000 dolar. Next. Nah, untuk yang selanjutnya yang kelima adapun one rose contract yang dimana adalah kontrak yang biaya pemenuhannya itu lebih besar dibandingkan dengan manfaat ekonominya. Contohnya, perusahaan itu tetap harus membayar sewa gedung walaupun gedung itu sudah tidak digunakan atau kontrak pembelian bahan baku dengan harga itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasarnya. Nah, apabila kontrak itu menimbulkan kerugian yang tidak bisa dihindari, maka perusahaan itu bisa mengakui provision. Nah, nilai provision ini diukur sebesar kerugian yang tidak dapat dihindari tadi. Di sini saya cantumkan juga untuk mengilustrasikan dari one rose contract ini yang dimana pada kasus Smart Sport, perusahaan itu memindahkan operasinya ke fasilitas baru, tetapi kontrak sewa pabriknya itu lama, masih berlaku selama 3 tahun. Nah, kontrak tersebut itu tidak dapat dibatalkan dan tidak bisa disewakan kembali. Maka biaya untuk memenuhi kontrak itu diperkirakan sebesar 200.000 euro. Maka jurnal di sini bisa yang dibuat adalah loss on lease contract pada lease contract liability sebesar 200.000 euro. Nah, dalam pengukurannya, untuk mengukur estimat ini, provision ini, bisa digunakan berdasarkan nilai terendah antara yang pertama biaya memenuhi kontrak atau penalti pembatalan kontrak. Nah, untuk yang maksudnya yang penalti ini misal contohnya apabila adanya penalti pembatalan hanya 175.000 euro, maka nanti liability-nya hanya akan dicatat sebesar 175.000 euro karena nilainya yang lebih rendah. Misalkan ini bisa adanya pembatalan kontrak. Next. Untuk yang keenam, adapun restructuring provisions, yang dimana provision ini itu muncul akibat adanya restrukturisasi perusahaan seperti adanya penutupan divisi, PHK massal, relokasi operasi, atau penghentian lini bisnis. Nah, provision restrukturisasi ini diakui ketika perusahaan itu memiliki rencana restrukturisasi yang jelas dan pihak yang terkait sudah diberitahu sehingga muncul ekspektasi valid. Tujuannya itu supaya laporan keuangan itu bisa mencerminkan kewajiban yang benar-benar telah muncul akibat adanya keputusan restrukturisasi. Nah, di sini ada pun untuk ilustrasinya yang dimana terjadi penutupan divisi oleh Rodea Group. Di sini
Rodia Group pada tanggal 20 Desember itu rencana untuk restrukturisasi untuk diselesaikan dan pelanggan serta karyawannya itu telah diberitahu secara resmi. Nah, adapun estimasi biayanya untuk restrukturisasi ini sebesar 500 euro. Perusahaan itu harus mengakui restructuring provision itu karena adanya construction obligation, kemungkinan besar juga terjadi arus kas keluar, dan biaya dapat diestimasi secara andal. Sehingga kan di sini dipertanyakan apakah harus diakui, jawabannya ini tadi karena adanya constructive obligation dan adanya kemungkinan besar arus keluar oleh sumber daya. Nah, sebenarnya solusinya itu bisa diakui karena adanya terdapat jawabannya tadi. Terus untuk jurnalnya tadi langsung bisa dibuat dengan mendebit beban restrukturisasi dan mengkredit liabilitas restrukturisasi sebesar 500.000 euro tadi, sesuai dengan estimasi yang telah dibuat. Next. Nah, mengenai biaya restrukturisasi tadi sebenarnya ada yang diakui dan ada yang tidak diakui. Nah, untuk yang diakui itu seperti adanya pesangon karyawan, biaya penghentian kontrak, dan kontrak yang memberatkan. Sedangkan untuk biaya yang tidak diakui dalam restrukturisasi ini seperti adanya investasi sistem baru, pelatihan atau relokasi staf, biaya pemasaran, biaya administratif, serta adanya perkiraan kerugian operasional di masa mendatang. Nah, hal ini itu karena biaya tersebut itu tidak secara langsung berkaitan dengan kewajiban restrukturisasi itu saat ini. Nah, untuk tambahan untuk mengenai self insurance ini, maksudnya berarti perusahaan itu menanggung sendiri risiko kerugiannya tanpa menggunakan perusahaan asuransi. Namun, risiko umum masa depan itu tidak boleh langsung diakui sebagai provision. Jadi, provision itu hanya dapat diakui apabila sudah adanya kewajiban saat ini yang dapat diestimasi secara andal. Makanya, untuk self insurance ini tidak termasuk sebagai diakui sebagai provision. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya learning object ketiga, yaitu kontingen. Kontingen adalah situasi yang melibatkan ketidakpastian mengenai keuntungan atau kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya akan diselesaikan oleh satu atau lebih peristiwa di masa depan. Nah, lalu ada kewajiban kontingen atau kontingensi. Kewajiban kontingen adalah potensi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu, namun keberadaannya baru akan dikonfirmasi oleh terjadi atau tidak terjadi satu atau lebih peristiwa masa depan yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali perusahaan. Nah, di sini tuh terdapat eh, kolom tabel yang berisikan hasil, kemungkinan, dan perlakuan akuntansinya. Nah, jika hasilnya adalah hampir pasti, maka kemungkinannya setidaknya itu 90%, maka perlakuan akuntansinya, kontingennya itu wajib dilaporkan. Lalu jika hasilnya mungkin, tapi lebih banyaknya bukan ya, atau kemungkinan itu sekitar 50 sampai 89%, itu maka perlakuan akuntansinya itu dilaporkan sebagai kewajiban. Lalu kalau misal hasilnya adalah mungkin saja, tapi tidak condong ke tidak mungkin, kemungkinan sebesar 5 sampai 50%, maka perlakuan akuntansinya itu pengungkapan jika diperlukan saja. Lalu jika hasilnya itu kecil, maka sekitar kurang dari 5%, maka perlakuan akuntansinya adalah tidak tidak adanya pengungkapan. Dalam praktiknya, persentase untuk kemungkinan hampir pasti dan kemungkinan kecil mungkin berbeda dari yang disajikan ya. Jadi kita lanjut ke aset kontingen. Aset kontingen adalah potensi aset yang timbul dari peristiwa masa lalu yang keberadaannya akan dikonfirmasi oleh terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali perusahaan. Nah, perlakuan akuntansinya itu aset kontingen itu tidak boleh diakui dalam laporan keuangan karena hal ini dapat mengakibatkan pengakuan pendapatan yang mungkin tidak pernah terrealisasikan. Ini seperti tadi ya tabelnya. Kita lanjut
ke materi selanjutnya, yaitu ke LO4, yaitu mengenai presentasi dan analisis. Nah, presentasi analisis itu dapat subtutnya, yaitu pertama ada penyajian kewajiban jangka pendek. Dalam praktik akuntansi, kewajiban jangka pendek umumnya itu disajikan dalam laporan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama itu sebentar ya. Pertama, nilai pelaporan. Kewajiban jangka pendek yang dilaporkan pada nilai jatuh tempo sepenuhnya. Karena jangka waktunya itu relatif singkat, biasanya kurang dari 1 tahun ya, atau kurang dari 12 bulan. Dan perbedaannya yaitu di antara nilai sekarang atau present value dan nilai jatuh tempo biasanya yang tidak dianggap sebagai material. Lalu ada posisi dalam laporan, akun kewajiban lancar biasanya itu tidak disajikan setelah kewajiban tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Lalu urutan penyajiannya sendiri, perusahaan itu dapat menyusun akun-akun kewajiban lancar berdasarkan urutan jatuh tempo. Urutan menurun berdasarkan jumlah atau urutan preferensi likuiditas. Lalu untuk pengungkapan penuh itu berisi rincian mengenai kewajiban jangka pendek yang harus memadai. Ini tuh menyangkut pertama identifikasi jelas mengenai kewajiban yang akan dijamin serta aset yang akan menjadi langgunan. Lalu ada pengungkapan rincian jika tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang. Lalu ada larangan untuk melakukan offset atau pengimbangan kewajiban jangka pendek dengan aset yang akan digunakan untuk likuiditasinya. Lalu ada penyertaan porsi utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode berjalan sebagai kewajiban jangka pendek. Nah, di sini ada contohnya. Itu kayak yang di sini dari contohnya dari perusahaan Wilmart International Limited itu dilihat di sini mereka tuh sesuai dengan likuiditasnya, sesuai dengan ini aset lancar, kewajiban lancar itu mereka taruh atas. Selanjutnya yaitu analisis kewajiban jangka pendek. Analisis terhadap kewajiban jangka pendek itu sangat krusial untuk menilai likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang akan segera jatuh tempo. Perusahaan yang liquid dinilai lebih mampu menghadapi kemerosotan ekonomi dan lebih fleksibel dalam memanfaatkan peluang investasinya. Lalu untuk indikator analisisnya tuh selain menggunakan rasio perputaran piutang dan persediaan serta rasio arus kas bersih dari aktivitas operasi terhadap kewajiban lancar, analisis itu sering menggunakan rasio lancar atau current ratio. Nah, untuk rasio lancar itu merupakan rasio antara total aset dan kewajiban lancar yang sering dinyatakan sebagai rasio cakupan atau coverage ratio atau rasio modal kerja. Nah, rumusnya seperti ini, rasio lancar yaitu aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Lalu selain itu ada rasio uji asam. Itu banyak juga analis yang menyukai rasio cepat atau rasio uji asam yang menghubungkan total kewajiban lancar dengan kas, investasi jangka panjang, dan piutang. Nah, rumusnya yaitu kas ditambah investasi jangka pendek plus piutang bersih dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, di sini saya tuh akan memberikan perbandingannya jika menggunakan rumus rasio lancar dan rasio uji asam. Nah, yang pertama kita lihat dulu rasio lancar, yaitu rumusnya yaitu aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, di sini terdapat angkanya yaitu 25.466.149 dolar dibagi dengan 12.628.866. Nah, setelah dibagi menghasilkan yaitu 2,02. Nah, untuk rasio uji asam, yaitu rumusnya kas, investasi jangka pendek, dan piutang bersih per kewajiban lancar, yang menghasilkan 1,27. Lalu, oke. Baik, terima kasih eh, atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam
memberikan informasi atau kurang lengkapnya materi yang kami berikan dari chapter Current Liability, Profession, dan Contingent. Kami dari kelompok 5 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.